Pernah kepikiran gak sih kalau bungkus makanan itu bukan cuma sekedar wadah? Ternyata di dalamnya itu ada cerita, ada tradisi, dan bahkan jadi kunci sukses sebuah produk loh. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih rahasia di balik bungkus makanan yang kita lihat tiap hari. Biar gampang, kita coba jalan-jalan kuliner singkat ya. Kita fokus ke salah satu jajanan manis paling ikonik se-Indonesia, dodol. Siap-siap kaget ya, karena ternyata bungkusnya itu bisa lebih ngomong banyak daripada isinya sendiri. Coba deh lihat ini, keren banget kan? Ini tuh bukan cuma bungkus biasa, ini bagian dari pengalaman makannya. Aroma khas dari kulit jagung keringnya itu loh, nyampur sama rasa manis wajitnya. Nah, ini contoh paling pas gimana kemasan alami bisa jadi identitas yang kuat banget. Nah, ini nih dilemanya para produsen. Di satu sisi ada bungkus tradisional yang otentik, ramah lingkungan pula. Tapi di sisi lain, ada kemasan modern yang didesain biar ngejreng di rak toko. Dua-duanya punya kelebihan. Terus pilih yang mana dong? Oke, mungkin ada yang belum tahu dodol itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini tuh jajanan manis yang legit dan kenyal, mirip karamel gitu. Tapi, yang bikin ajaib itu variasinya. Beda daerah, beda lagi dodolnya. Keren banget. Coba kita lihat peta kulinernya. Dari wajit cililin di Bandung sampai lempuk durian di Sumatera, tiap daerah punya jagoannya masing-masing. Dan tahu nggak apa yang paling seru? Bedanya itu seringkali bukan cuma di resepnya, tapi justru di bungkusnya. Jadi kemasan di sini tuh udah kayak KTP daerahnya. Oke, cukup soal budayanya. Sekarang kita geser ke sisi yang lebih praktis ya. Mau dibungkus daun kek, mau pakai kotak modern, ternyata ada aturan mainnya yang wajib dipatuhi semua produsen makanan. Nah, ini jadi pertanyaan penting. Mau bungkusnya tradisional atau modern banget, ada info-info dasar yang wajib hukumnya dicantumin buat kita sebagai konsumen. Demi apa? Ya demi keamanan dan biar semuanya transparan. Kira-kira apa aja ya? Jawabannya ada 8. Yap, ada 8 informasi penting yang secara hukum harus ada di hampir semua label makanan yang kita beli. Ini dia 8 pondasinya. Mulai dari nama produknya, isinya apa aja, sampai tanggal kedaluarsa dan kode produksinya. Intinya, semua ini biar kita sebagai pembeli itu jelas. Kita makan apa, siapa yang bikin, dan amannya sampai kapan. Jadi bisa dibilang label itu punya 3 tugas utama. Pertama, dia itu KTP-nya si produk. Kedua, dia jadi corongnya merek. Dan yang paling penting, dia jadi bukti kalau produk ini udah taat sama aturan hukum. Oke, urusan label udah beres. Nah, PR besar selanjutnya buat produsen adalah milih bahan kemasannya. Ini bukan pilihan sepele loh, ini keputusan strategis yang ngaruh kemana-mana. Nah, ini dia plus minusnya. Bahan tradisional kayak daun itu bisa nambahin aroma khas, punya nilai budaya, plus ramah lingkungan. Keren! Tapi bahan modern kayak plastik atau logam itu bisa ngasih perlindungan ekstra dan bikin produknya awet lebih lama. Ini penting banget kalau mau dijual kemana-mana. Kalau ngomongin soal perlindungan paling top, ya kaleng juaranya. Udah kayak benteng, cahaya, air, oksigen, semua nggak bisa masuk. Makanya makanan di dalamnya bisa awet banget. Terus ada kaca. Bagusnya, kaca tuh dia netral, nggak akan bereaksi sama makanan. Jadi cocok banget buat makanan yang asam kayak acar atau selai. Tapi ya gitu, kelemahannya juga jelas, berat dan gampang pecah. Nah kalau plastik, ini yang paling sering kita lihat kan. Ringan, fleksibel, harganya juga miring. Tapi ada tapinya nih. Penting banget buat mastiin plastiknya itu yang food grade alias aman buat makanan. Soalnya ada beberapa jenis plastik yang bahaya kalau kena makanan. Yang terakhir, ada kertas dan karton. Enaknya, bahan ini gampang didaur ulang dan asik banget buat dijadiin kanvas desain yang keren. Makanya ini jadi pilihan favorit buat produk-produk yang nggak butuh perlindungan seketat kaleng. Oke, kita udah ngobrolin soal budaya, aturan main, sampai bahan-bahannya. Sekarang, gimana kalau kita rangkum semuanya jadi satu panduan praktis? Ada 5 aturan emas buat bikin kemasan yang oke punya. Ini dia checklistnya. Nomor 1, perlindungan. Bungkusnya beneran bisa jaga isinya nggak? 2, gampang dipakai. Mudah dibuka, ditutup, dibawa-bawa gitu. 3, menarik. Bentuk dan ukurannya bikin orang pengen beli nggak? 4, jelas. Informasinya lengkap dan gampang dibaca. Ingat kan 8 poin tadi? Dan yang kelima, ini makin penting sekarang, ramah lingkungan. Kita juga harus mikirin dampaknya buat bumi dong.
Terus gimana caranya produk lokal kayak wajit cililin tadi bisa sampai go internasional? Jawabannya bukan karena hoki. Semuanya, dari produk sampai bungkusnya, itu lahir dari perencanaan yang super matang. Nah, bagian ini ngegambarin prosesnya dengan pas banget. Jadi ini tuh bukan cuma soal bikin produk, tapi sebuah siklus. Mulai dari mikir, nemu ide, ngebayangin visinya, sampai akhirnya jadi produk beneran yang siap dijual. Dan semua perjalanan hebat itu selalu dimulai dari dua langkah simpel ini. Pertama, lihat sekeliling, cari kebutuhan atau peluang yang ada. Kedua, munculin ide kreatif buat ngisi celah itu. Siapa tahu kan, jajanan khas dari daerah kalian itu justru jawabannya. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, saya punya satu pertanyaan terakhir buat kalian. Coba deh, pikirin kekayaan kuliner di daerahmu. Kira-kira harta karun lokal mana yang kalau dikasih bungkus yang pas dan cerita yang kuat, udah siap buat kalian kenalin ke seluruh dunia?